Hai guys, kembali lagi bersama aku Betty Zahara. Jadi di video kali ini aku mau berbagi informasi ke kalian mengenai rekrutmen inisial pramugari-pramugara khususnya Lion Air Group di tahun 2020. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video aku, boleh dong subscribe terlebih dahulu channel aku dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari aku. Aku itu 1-3 buat yang subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Aku bakal tunjukin ke kalian. Di sini aku pakai buku ya. Kalau misalnya kalian lihat aku di video, aku lihat ke bawah atau kayak baca, ya aku memang membawa catatan. Semuanya udah aku rangkum. Nanti bakal aku kasih tahu ke kalian, oke? Biar kalian nggak tanda tanya. Aku lihat ke bawah ngapain. Di sini aku dapat informasinya di Instagram rekrutmen Lion Air Group. Nanti aku kasih linknya di sini ya. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian mengenai rekrutmen inisial pramugari-pramugara ini. Kenapa di sini aku bilang inisial? Biasanya untuk rekrutmen pramugari itu ada dua, yaitu inisial sama expre. Nah, aku bakal jelasin dulu ya. Yang inisial ini artinya orang yang sama sekali belum mempunyai pengalaman terbang atau zero experience. Jadi sebelumnya dia belum pernah jadi pramugari, gitu ya. Terus kayak yang kedua ini ada expre. Nah, expre ini artinya dia sebelumnya udah pernah jadi pramugari dan dia udah maksudnya tuh udah berpengalaman terbang, udah punya jam terbang gitu kan. Nah, untuk inisialnya sendiri juga dibagi lagi yaitu pramugari dan pramugara. Untuk pramugari itu persyaratannya yang pertama wanita, pasti ya wanita. Terus untuk minimal tingginya itu 158 cm dengan ideal berat badan yaitu tinggi badan dikurang 110. Jadi ini misalnya tinggi aku 160 dikurang 110, berarti idealnya berat aku itu 50 kg. Lanjut ke pramugaranya nih. Kalau pramugara itu persyaratannya yang pertama pria, pasti ya pria. Terus yang kedua minimal tingginya 170 cm. Nah, ideal dengan pengukuran BMI. Aku sebenarnya kurang paham mengenai BMI dan aku udah searching tapi aku tetap nggak paham itu gimana. Tapi nanti aku bakal kasih tahu hasil searching aku, kalian bisa baca di sana. Mungkin yang bisa jelasin kalian bisa komen di bawah, oke? Untuk membantu sesama. Di sini kan dikatainnya minimal gitu kan, tapi kalau misalnya kalian lebih dari segitu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nih buat yang pramugari tingginya 100 berapa ya, 170 gitu kan, kalian coba aja karena kan di sini nggak disebutkan maksimalnya berapa, cuman disebutkan minimalnya. Nah, jadi ada persyaratan umumnya. Persyaratan umum ini untuk pramugari dan pramugaranya ya. Usia minimal 18 sampai 25 tahun di bulan Mei 2020 ini. Terus belum pernah menikah. Pendidikan minimal SMA ya. Memiliki SKL atau surat tanda kelulusan atau ijazah. Lalu berkelakuan baik, berpenampilan menarik, energik dan ramah. Diutamakan dapat berbahasa Inggris. Lebih disukai yang dapat berbahasa Mandarin. Nah, kalau misalnya kalian bisa nih berbahasa Mandarin, itu bisa jadi nilai plus buat kalian ikut tes pramugari. Lalu tidak berkacamata dan tidak buta warna. Nah, di sini kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, gimana kalau mata aku minus? Oke, untuk mata minus di sini kalian gak usah takut, kalian masih bisa ikut rekrutmen. Tapi pada saat kalian rekrutmen itu kacamatanya harus dilepas, dan pada saat kalian udah lulus tahap-tahap tesnya, nanti pada saat tahap medex itu biasanya di akhir kalian bakal dicek untuk matanya. Tahu aku untuk maskapai aku sendiri maksimal 3 minusnya ya. Tapi mungkin ada perbedaan untuk di maskapai lain minusnya berapa. Nanti kalau misalnya kalian udah rilis, udah terbang, kalian bisa menggunakan soft lens. Sini juga ada persyaratan berkasnya ya. Persyaratan berkasnya aku bacain. Yang pertama, pas foto 4x6, full foto body, KTP atau KK, ijazah dan transkrip nilai. Dan ada CV atau kurikulum vitae.
Nah, untuk CV ini sendiri kalian bisa searching di Google itu contohnya gimana. Nah, di sini aku juga bakal kasih tahu ke kalian lokasi yang dapat dipilih untuk recruitment itu di mana aja. Di sini banyak banget, aku bakal bacain satu-satu buat kalian. Yang pertama ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Malang, Makassar, Manado, Gorontalo, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Bali, Pekanbaru, Batam, Padang, Medan, Lampung, Kupang, Kendari, Pontianak, Pangkal Pinang, Palembang, Jambi, Bengkulu. Nah, kalau misalnya kalian tinggal di salah satu kota tersebut, kalau misalnya kalian minat untuk jadi pramugari, silakan untuk ikutin rekrutmennya. Kalian udah aku kasih tahu persyaratannya apa aja, lokasinya di mana aja, dan kalian masih bingung nih, gimana nih, apa yang harus aku lakuin pertama? Oke, yang pertama kalian harus lakuin itu persyaratan berkas harus kalian penuhi. Setelah persyaratan berkas yang aku udah kasih tahu ke kalian tadi udah dipenuhi, silakan mengirim persyaratan berkas tersebut dengan subjek email pramugari atau pramugara melalui email di bawah ini. Nah, di sini dia juga bilang kandidat yang sesuai kualifikasi akan diundang melalui SMS, email ataupun telepon untuk mengikuti perform test sesuai dengan lokasi yang dipilih. Gitu. Nah, di sini juga ada note, jika situasi kembali normal, kami akan undang sesuai dengan lokasi yang dipilih. Karena kan mungkin suasananya sekarang lagi wabah corona gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya udah memungkinkan, udah kembali normal, maka kalian bakal diundang sesuai dengan lokasi yang kalian pilih gitu. Dalam hal proses perekrutan dan publikasi informasi, Lion Air Group tidak bekerja sama dengan pihak manapun dan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Jadi keputusan rekrutmen merupakan wewenang dari manajemen Lion Air Group. Jadi bisa di note ya, kalau misalnya kalian ada yang iming-imingin, sini kalian bayar aja ke aku, nanti kalian dijamin bakal lulus gitu. Jangan percaya. Dari pihak Lion Air Group sendiri tidak bekerja sama dengan siapapun juga. Aku bakal kasih tahu ke kalian pakaian pada saat tes atau rekrutmen pramugari itu gimana. Kalian pakai kemeja lengan pendek, warnanya bebas, jangan kemeja lengan panjang. Di sini kan dibilangnya lengan pendek ya, warnanya bebas. Terus menggunakan rok hitam selutut, terus sepatu hitam pantofel minimal 7 cm dan make up natural. Jadi aku udah kasih tahu ke kalian persyaratan umumnya, persyaratan berkas, terus lokasi tes pramugarinya di mana aja, lalu hal pertama apa yang harus kalian lakuin setelah kalian diundang melalui SMS, telepon atau email, kalian harus berpakaian seperti apa. Aku udah kasih tahu ke kalian. Nah, di sini aku kasih informasi sedikit, nggak dibilang di sini tuh pengiriman emailnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jadi kalian masih bisa kirim email, oke? Buat kalian yang punya cita-cita jadi pramugari, semangat dan selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye bye.